museum. Stay Bye. tune. Halo semuanya, jadi sekarang udah nyampe Di Museum di Bank Indonesia. depan Museum Bank Indonesia. Sekarang lagi menuju untuk ke depan pintu masuk. Terus stay tune ya. Bank. Sini kita udah ada di Museum Bank Indonesia yang ada di Kota Tua. Dan sebelumnya izinkan saya dan teman-teman saya memperkenalkan diri. Saya jadi dari kami Kesatuan Asia 21 dan dari Nasional dan jelas. Saya Kurniawan, 3. Saya Jonathan, angkatan 22. Dan sekarang kita bakalan masuk ke Museum Bank Indonesia. Stay tune guys. Oke, jadi kita udah masuk ke dalam museumnya. Tadi kita udah sobek tiket dan sekarang kita bakalan masuk ke ruang kasir Bank Indonesia. Adalah ruang kasir dan ada fungsinya sebagai ruang untuk menerima penyetoran dan melakukan pembayaran dalam bentuk uang tunai. Ruang ini merupakan ruang yang terisolasi dan tertutup bagi siapapun kecuali para kasir. Di awal berdirinya Bank Indonesia, pada umumnya kasir berasal dari etnis Cina.
tinggal yang Kita selalu memutuskan dalam kekuatan di Asia di bawah seorang gubernur jenderal pada tahun 2010 wajib membangun masjid di Banten yang menjadi bidang ekonomi. Kegiatannya disaingi oleh Jenderal Mutlak mendirikan sebuah bank lagi yang namanya Bank Koran dan Bank Koran. Jadi Jenderal ini menggabungkan antara Bank Koran dengan Bank Ekonomi. Jadi di bank ini Bank Indonesia itu masuk pada 1928. Nah, sebelum 1922 masa Hindia Belanda, Maret 1942 itu Jepang menduduki Jawa. 1942 masa kemerdekaan Jepang. 1945 atau 1946 dua wilayah di Indonesia juga menjadi dua wilayah, RI dan Hindia. Konflik Hindia benar memasukkan Republik Indonesia Serikat 1920 atau 1950 DJP dinasionalkan melalui pembelian saham. 1910 masa gelar menjadi NKRI atau DJP. Yang mengajarkan DJP dan merupakan bank sentral dari Indonesia. Oke, ini adalah contoh uang Republik Indonesia, ada Indonesia, 5 sen dan lain-lain. Dan ini adalah contoh uang pecahan uang Republik Indonesia daerah. Ini yang dari Aceh, Nias, Riau, Jambi, Sumsel dan seterusnya. Sekarang ini. Jadi pada 1824, pesatnya usaha perkebunan dan pertambangan, para pengusaha Belanda memerlukan bank untuk membantu pengembangan usaha mereka. Jadi pada 1828, Raja William I mengeluarkan oktroy untuk pendirian Dedavats Bank sebagai bank sirkulasi dan fasilitator perdagangan di Hindia Belanda, dan NHM ikut menyetor modal awal.
Rifats Bank lantas berkembang pesat dan cabang-cabangnya berdiri di berbagai kota Nusantara. Pada 1891, cabang DJB juga dibuka di Amsterdam sehingga lalu lintas pembayaran dengan Belanda makin lancar. Dari 1999 sampai sekarang, yaitu sistem keriling. Sebelum 2002, terdapat 4 jenis sistem keriling yang berbeda, yaitu sistem keriling elektronik (SKEJ) dan sistem clearing otomasi semi-otomasi keriling lokal dan sistem manual. Sejauh itu penyelenggaraan keriling bersifat lokal. Sistem keriling luar wilayah yang mulai diimplementasikan pada Oktober 2002 memungkinkan bank-bank mengkeriling warkatnya pada penyelenggara keriling wilayah manapun. Pada 19 Juni 1901, pemerintah membentuk badan yang dikirimkan ke Belanda untuk mengatur pembelian sistem DJB yang diperdagangkan di bursa DP Amsterdam. Pada 3 Agustus 1951, pemerintah mengajukan penawaran kepada para pemilik saham DJB. Jadi, dalam waktu 2 bulan, hampir seluruh saham DJB terbeli. Selanjutnya, nasionalisasi DJB dilanjutkan dengan perubahan lembaga bank sirkulasi tersebut menjadi bank sentral dengan nama Bank Indonesia. Pada 1 Juli 1953, Undang-Undang Pokok Bank Indonesia mulai berlaku, menegaskan kelahiran Bank Indonesia dan kedaulatan Indonesia di bidang ekonomi dan moneter. Fungsi bank sentral yang sebelumnya tidak dilakukan secara memadai ini dapat dilaksanakan oleh Bank Indonesia. Ialah pemberontakan di mana hampir seluruh pengeluaran pemerintah pada 1958 dipakai untuk memulihkan keamanan dalam negeri. Padahal penerimaan sangat terbatas terutama pada 5 komoditas ekspor, antara lain karet. Pemerintah saat itu tak punya pilihan lain selain mengambil uang dari Bank Indonesia yang menyiasati dengan mencetak uang. Jumlah uang beredar pun bertambah sementara pasokan barang langka. Kelebihan pasokan uang ini membuat inflasi semakin melonjak tinggi. Saat itu, penyelenggaraan Asian Games, Kirimfo, Korea, dan Kompetisi dan Malaysia benar-benar menguras kas negara. Saat itu, penerimaan ekspor yang terus menurun dan kegiatan impor yang terus meningkat, sehingga Bank Indonesia lagi-lagi harus melakukan pencetakan uang untuk memberi pinjaman kepada pemerintah. Banyak uang beredar disertai kelangkaan barang mencapai inflasi sampai 635%. Lalu, berbagai proyek mahasiswa dibangun di Indonesia dan membangun pabrik jelang berbagai kegiatan The New Emerging Forces. Di Indonesia, di Kota Semanggi, Gedung Malioboro, Gedung Monas, Gedung Jatiluhur, dan Masjid Agung, Istiqlal. Paling istimewa Stadion Gelora Bung Karno yang dibangun dalam waktu hanya 2,5 tahun sebelum dipakai untuk penyelenggaraan Games of the New Emerging Forces. Rupiah itu sempat terjun bebas krisis segala ini. Jadi rupiah terhantam menyusul krisis nilai tukar bat Thailand. Upaya intervensi gabungan BI dengan otoritas moneter Singapura dan Jepang yang tak terlalu banyak membawa harganya rupiah. Modal asing ditarik,
spekulasi di pasar uang yang revaluasi itu juga marak. Nah, rupiah itu sempat diperdagangkan pada kisaran 16.500 per dolar pada bulan Juli tahun 1998. Nah, sebelum krisis 1 dolar berapa dengan kisaran 2.300. Nah, krisis rupiah yang sangat tajam bebas ini menyebabkan juga 16 bank itu ditutup pada 3 September tahun 1997. Terus di sini sudah itu dan perusahaan lain memutuskan likuidasi bank yang tidak sehat sesuai dengan aturan perundangan yang baku. Nah, di bulan Oktober tahun 1997 pemerintah memutuskan meminta bantuan untuk menanggulangi krisis. Dan di tanggal 21 Oktober tahun 1997 pemerintah mengumumkan usaha melakukan 7 bank. Namun penanggulangan tersebut yang akhirnya setelah melalui serangkaian kajian disepakati 16 bank yang harus diberikan. Di 27 Oktober tahun 1997 ini BI membentuk tim persiapan dan pengawas pelaksanaan likuidasi yang disebut juga dengan PT3L buat menangani semua aspek yang terkait dengan persiapan dan pelaksanaan likuidasi bank dan membantu pengawasan terhadap pelaksanaan tugas tim likuidasi yang dibentuk di masing-masing bank. Nah, di tanggal 1 November tahun 1997 pemerintah mengumumkan likuidasi 16 bank swasta nasional. Nah, 23 November untuk mencegah kemerosotan kepercayaan terhadap perbankan, pemerintah memutuskan membayarkan dana talangan yang akan dikembalikan dari penjualan aset bank yang dilikuidasi.
kita lihat caranya di rumah kayak gini dari luar